Penegasan pengacara Lina Jubaidah, aset milik Rizky Febian beda dengan warisan. Secara fisiknya mereka menguasai gitu. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu bahwa untuk kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian, itu bukan diwariskan. Nah kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah kemudian yang kedua mengenai aset. Polemik soal harta warisan Lina Jubaidah yang diributkan oleh Teddy Pardiana dan pihak Rizky Febian kini masih terus berlanjut. Kini, Teddy Pardiana meminta uang sebesar 500 juta rupiah dari Rizky Febian lantaran ia merasa memiliki hak atas itu. Teddy mengaku bahwa uang tersebut merupakan pembagian dari kos-kosan yang ia beli bersama Lina Jubaidah. Namun, Rizky Febian tak mau begitu saja untuk memberikan uang tersebut kepada Teddy. Sebab, ia masih tak percaya dengan perkataan-perkataan Teddy. Rizky Febian meminta agar Teddy Pardiana berkata jujur padanya soal pendapatan yang ia peroleh dari mana dan bekerja sebagai apa. Hingga kini, Rizky Febian tak mengetahui Teddy memiliki pekerjaan apa. Tak hanya itu, Rizky Febian juga meminta agar Teddy jujur soal hubungannya dengan almarhum sang ibu, Lina Jubaidah. Rizky Febian akan memberikan uang yang diminta Teddy jika ia bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki penghasilan. Hal tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti jika Teddy memang benar-benar turut memiliki keterlibatan dalam pembelian kos-kosan itu. Akhir Mei lalu, Teddy membuat laporan ke Bareskrim Polri tentang dugaan penguasaan aset tanpa izin oleh Rizky Febian. gitu. Jadi yang kemarin kita adukan masalahnya tentang penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai gitu. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Penyanyi Rizky Febian mengaku heran dengan tindakan Teddy. Pasalnya, pelantun Kesempurnaan Cinta itu tiba-tiba dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pria yang akrab disapa Iki itu menjelaskan, aset kos milik mendiang Lina Jubaidah merupakan miliknya. Bahkan, pihak Teddy sudah mengakui hal tersebut. Iki mengakui bahwa dirinya selama ini memang sengaja bungkam. Pasalnya, Teddy pernah menyebut jika aset itu memang hak Iki. Ia juga merasa kasihan pada mendiang Lina Jubaidah. Pasalnya, masalah warisan ini tak kunjung usai. Sementara Rizky Febian saat itu telah terlebih dahulu membuat laporan ke Polda Jawa Barat atas dugaan penggelapan aset. Pria yang akrab disapa Iki itu mengaku punya bukti yang kuat. Karena itu, ia bakal mengikuti proses hukum yang berlaku. Dirinya melimpahkan semua urusan hukum kepada kuasa hukumnya, Bahyuni Zaili. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kami laporkan di Polda Jabar, yaitu pertama berkaitan kendaraan Kijang Innova milik Rizky Febian yang waktu itu dipinjamkan kepada ibunya. Nah, kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah, kemudian yang kedua mengenai aset uang Rizky Febian yang diperoleh dari hasil Rizky Febian manggung di Inet TV sejumlah lebih kurang 5,4 miliar yang transfer uangnya itu sesuai dengan perjanjian itu ditransfer ke rekening atas nama Lina almarhum, jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Nah, uang 5,4 miliar ini diantaranya dibelikan satu rumah kos yang di Bojong Soang yang dibeli dengan harga 2 miliar dan satu lagi rumah Villa Bandung Indah harga 1,4 miliar, di mana rumah Villa Bandung Indah ini sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos
itu diaku oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian, dan waktu itu dikonfirmasi oleh Pak Abdurrahman bahwa apakah dia keberatan dengan pernyataan, dan dia menyatakan itu bahwa benar pernyataan itu dan tidak disangka oleh yang bersangkutan. Abdurrahman T. Pratomo, pengacara Lina Jubaidah, kembali ikut bicara soal klaim Teddy Pardiana pemilik kosan 32 pintu yang ditinggalkan oleh Lina Jubaidah. Abdurrahman T. Pratomo kembali menegaskan soal ucapan Lina Jubaidah mengenai aset. Lina Jubaidah sudah membicarakan soal aset untuk anak-anaknya dari pernikahan Sule sebelum menikah dengan Teddy. Abdurrahman T. Pratomo menegaskan beda antara aset warisan mendiang Lina dan aset yang benar-benar milik Rizky Febian. Jadi saya bagi dua ya, penjelasan almarhum itu tentang masalah aset dari Kang Sule dan itu dari Rizky Febian. Nah yang dari Kang Sule itu tanah 2 hektar yang ada di Pengalengan, kemudian ruko yang ada di Panyawangan dan rumah yang ada di Panyawangan juga. Nah itu murni itu sumber dananya itu dari Kang Sule. Nah kalau yang 5,4 itu memang sumber dananya itu dari kontrak antara Rizky Febian dengan Net TV. Nah itu masuk dana itu di situ. Nah, penjelasan dari almarhum untuk yang sumber dana dari Rizky itu yang masuk ke rekening beliau itu dibelikan untuk kos-kosan, itu nilainya sekitar 2 miliaran. Kemudian itu membeli villa rumah yang ada di Villa Batu Indah. Nah itu jelas penjelasan itu, dan waktu itu juga kita buatkan catatan-catatan berkaitan dengan aset yang ada. Jadi kalau dibilang bahwa untuk kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian yang bukan diwariskan. Jadi pribadi dia gitu. Jadi teman-teman media tolong pahami bahwa itu mutlak bukan aset warisan. Pesannya itu bahwa untuk yang kos-kosan dan Villa Bandung Indah itu adalah milik Rizky Febian karena itu memang dibeli dari hasil transfer kontrak Net TV. Ya. Nah kalau berkaitan dengan warisan, kalau yang mau diwariskan ya sumbernya yang tadi ada tanah 2 hektar di Pengalengan, kemudian ada ruko yang di Panyawangan, ada rumah yang di Panyawangan. Nah ini juga pesannya, kalau untuk ruko dan rumah yang di Panyawangan itu diserahkan pada Putri Gali. Keterangan Teddy pun dianggap berbeda oleh pengacara Lina Jubaidah. Kosan 32 pintu itu murni milik Rizky Febian dan bukan warisan. Makanya pada waktu itu kita buatkan aset itu serah terimanya. Ya. Dari penjelasan Teddy itu jelas-jelas bahwa dia menunggu Rizky Febian untuk datang ke Bandung dan diantar ke notaris untuk menandatangani akte jual beli berkaitan dengan kos-kosan dan rumah yang ada di Villa Bandung Indah.